mengetahui tentang Revolusi Prancis? Revolusi Prancis merupakan suatu perubahan yang terjadi pada tahun 1789 sampai 1871. Revolusi Prancis juga disebut dengan Revolusi Juli karena meletus pada bulan Juli, tepatnya pada tanggal 14 Juli 1789. Para pelaku revolusi adalah kaum borjuis atau golongan masyarakat kota yang ingin menggantikan peranan kaum rohaniawan dan kaum bangsawan dalam pemerintahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Revolusi Prancis merupakan suatu perubahan yang terjadi pada tahun 1789 sampai 1871. Pemikiran yang melatar belakangi Revolusi Prancis. Raja Louis XVI merupakan salah satu pemimpin Prancis yang menerapkan sistem pemerintahan absolut. Sistem pemerintahan absolut yaitu suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja, ratu, syah, atau kaisar dengan kekuasaan dan wewenang yang tak terbatas. Sebelum Revolusi Prancis, masyarakat Prancis dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu kaum rohaniawan golongan 1, kaum bangsawan golongan 2, dan rakyat jelata golongan 3. Rakyat Prancis hidup dalam penderitaan karena harus membayar pajak tinggi. Menurut buku ensiklopedia Sejarah dan Budaya Jilid 4, Revolusi dan Kemerdekaan, Unifikasi dan Kolonisasi, kemunculan filsuf-filsuf pada pertengahan abad ke-18 mendorong terjadinya revolusi. Beberapa yang muncul pada masa ini sebagai berikut. Yang pertama ada Montesquieu. Ia menuliskan buku berjudul L'Esprit des Lois atau Jiwa Undang-Undang. Dalam buku tersebut, Montesquieu menjelaskan kekuasaan negara dibagi menjadi 3 kekuasaan atau trial politica, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua ada Voltaire. Ia mengecam peraturan-peraturan negara. Ia menyatakan bahwa pemerintahan Raja Louis XVI bukan pemerintahan demokratis, melainkan pemerintahan absolut. Yang ketiga, ada Gigi Rousseau. Ia mengajurkan Prancis melaksanakan sistem pemerintahan demokrasi. Oleh karena itu, Gigi Rousseau dianggap sebagai bapak demokrasi modern. Proses berlangsungnya Revolusi Prancis. Pada tanggal 5 Mei 1789, Raja Louis XVI memanggil Etats Generaux untuk mengadakan sidang. Sidang Etats Generaux diadakan untuk membahas masalah keuangan negara yang semakin parah. Dalam sidang ini, golongan 1 dan 2 menghendaki pemungutan suara tiap-tiap golongan. Pada saat Revolusi Prancis berlangsung, muncul pernyataan mengenai penghapusan hak-hak istimewa kaum bangsawan dan kaum gereja. Penyerbuan rakyat ke penjara Bastille merupakan aksi perlawanan terhadap absolutisme raja. Penyerbuan ini juga menunjukkan keberanian rakyat Prancis dalam menuntut haknya demi memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Pada tanggal 27 Agustus 1789, Dewan Nasional berhasil mengumumkan Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen atau Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Hak Warga Negara. Isi deklarasi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, setiap manusia memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan dan di negara merdeka. Kedua, setiap manusia memiliki hak-hak asasi yang tidak dapat dihapus oleh siapapun. Hak asasi tersebut yaitu hak kemerdekaan pribadi, hak diperlakukan sama di depan hukum, hak kebebasan bertempat tinggal, hak atas milik pribadi, hak keamanan pribadi, hak untuk membela diri, hak kebebasan menyatakan pendapat, dan hak kebebasan memeluk agama. Setelah Revolusi Prancis, pemerintahan Prancis sempat mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan setelah Raja Louis XVI sebagai berikut. Yang pertama yaitu monarki konstitusional, yaitu bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi undang-undang dasar atau konstitusi. Yang kedua yaitu masa konvensi nasional, atau masa ini juga disebut masa pemerintahan teror, di mana puluhan ribu orang dieksekusi dengan tuduhan kontra revolusi tanpa pengadilan yang sesuai. Yang ketiga yaitu pada masa pemerintahan direktori atau direktorat.
Pada masa pemerintahan ini dipimpin oleh 5 orang warga negara terbaik yang disebut direktur. Pemerintahannya bersifat demokratis sebab hak pilih hanya diberikan kepada pria dewasa yang sudah membayar pajak. Keempat yaitu masa pemerintahan konsulat, di mana masa pemerintahan ini adalah bentuk perwakilan diplomatik yang lebih kecil yang biasanya terletak di kota-kota besar negara penerima selain ibu kota. Yang kelima yaitu pemerintahan kaisar, di mana pada periode ini sebenarnya Prancis sudah cukup berhasil memulihkan kondisi seperti bidang sosial, politik, ekonomi, dan militer, mengalami kemajuan yang sangat baik pada 1803. Yang terakhir yaitu pemerintahan reaksioner, di mana pada periode ini rakyat Prancis akan merindukan masa kekuasaan raja-raja Prancis terdahulu. Hal itu dimanfaatkan oleh anggota kerajaan untuk mendapatkan dukungan menduduki tahta kekuasaan Prancis kembali selama beberapa periode. Yang terakhir yaitu pengaruh revolusi Prancis. Hingga saat ini pemerintahan Prancis adalah republik. Bentuk pemerintahan resmi diterapkan di Prancis sejak tahun 1792. Dalam perjalanannya membentuk pemerintahan republik di Prancis mengalami beberapa kali perubahan. Saat ini, Prancis menganut sistem pemerintahan semi-presidensial, dengan presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Konstitusi Nomor 2000-964 tanggal 2 Oktober 2000, Presiden Prancis dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun. Pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung menunjuk penerapan sistem demokrasi dalam pemerintahan. Revolusi Prancis juga menyebabkan terjadinya perubahan fundamental dalam kehidupan sosial masyarakat. Perubahan tersebut antara lain menghapus feodalisme, pembentukan susunan masyarakat baru, yaitu petani, buruh, golongan pertahanan kapitalis, munculnya bangsawan baru dalam masyarakat, bukan berdasarkan keturunan, melainkan berdasarkan jasa pada negara, serta pendidikan dan pengajaran merata untuk semua lapisan masyarakat. Perubahan sosial ini juga terjadi di beberapa negara lain di Eropa.